Jadi Shockbreaker TIN ini diproduksi di dua negara. Yang pertama ada yang di Jepang dan yang kedua ada yang di Cina. Siapa itu? Oke, balik lagi sama Rizky dari DBM ID. Kalau kemarin kita udah bahas tentang stabilizer arm, hari ini kita mau bahas soal shockbreaker. Ada juga yang bilang shock absorber, shock. Apapun kalian di luar sana nyebutnya, barangnya yang jelas ada di depan kayak gini. Dan di mobil kalian ada dua bagian ya. Di depan kanan kiri sama belakang kanan kiri. Oke. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut soal shockbreaker dari TIN, Rizky mau berbagi cerita dulu nih. Selama di DBM ID ini banyak banget customer yang datang bawa mobil-mobilnya, terutama mobil-mobil baru. Waktu itu kebetulan ada customer yang datang bawa mobil CR-V, berkeluh tentang suspensinya yang nggak enak banget, shockbreakernya nggak enak banget. Jadi setelah Rizky sama yang punya mobil CR-V ini test drive bareng, setelah kita keliling-keliling bareng, nyobain bareng-bareng soal suspensinya ini, soal shockbreakernya, si customer tanya ke Rizky, maksudnya kira-kira gimana nih? untuk kebutuhannya, karena customer sendiri ini kadang juga mobilnya dipakai buat luar kota bareng keluarga. Kadang juga dipakai buat harian, buat dalam kota aja, buat keseharian kerja aja. Nah, setelah Rizky sama yang punya mobil CR-V ini bicara, kita sharing, kita ngobrol, solusi yang paling pas untuk memenuhi kebutuhan sama mengurangi keluhannya yang punya mobil CR-V ini, solusinya shockbreaker dari TIN. Jangan bohong. Jadi shockbreaker TIN ini diproduksi di dua negara. Ada diproduksi di dua tempat ya. Yang pertama ada yang di Jepang dan yang kedua ada yang di Cina. Siapa itu? Apaan tuh? Tapi kalian jangan khawatir, yang di Cina ini bukan barang palsu ya. Soalnya barang-barang yang dibikin di Cina ini tetap harus melalui persetujuan dan quality control dari Jepang. Loh, Mas, syuting mas. Oke, sorry. Oke, sorry ya guys, tadi ada iklan dikit, ada gangguan dikit. Jadi kita balik lagi ke penjelasan soal produksi TIN. Kan tadi udah Rizky bilang ada di dua negara ya, ada di Jepang sama di Cina. Yang di Cina ini bukan barang KW, bukan barang palsu, karena tetap dia harus mengikuti standar kualifikasi, kualitas, dan quality controlnya harus tetap berdasarkan dari tim TIN yang dari Jepang. Jadi kelebihannya TIN ini dibandingkan shock OM-nya itu nanti bisa kita lihat. Ini mau tak ambilin dulu shock OM-nya ya. Bro, minta tolong ambilin shock yang OM bro. Oke, thank you. Nah, jadi ini di depan udah ada shockbreaker OM, shockbreaker ori bawaan mobil. Dan ini yang di kiri ada shockbreaker dari TIN. Secara kasat mata bisa dilihat perbedaannya jauh banget ya. Dari ukuran tabungnya, dari ukuran shaftnya lebih besar punya TIN. Jadi dari gaya peredamannya pun lebih enak punya TIN. Kalau kalian masih kurang yakin, kalian bisa ambil alat ukur, bisa ambil skate mat buat ngukur secara pasti diameter shaftnya ya. Kalau gini aja sih kelihatan sih harusnya. Terus yang kedua, TIN ini dilengkapi ada clicker, ada setting keras empuknya. Jadi bisa disetting keras empuk menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tinggal disesuaikan aja mobilnya mau dipakai kemana, diisi berapa orang. Tinggal nanti kalian putar ke kiri atau ke kanan buat cari settingan yang pas, nyaman, sesuai karakter pengendara. Loh, berarti semua TIN bisa di-setel ya bro? Nah, ini kebetulan ada pertanyaan bagus banget nih. Jadi shockbreaker TIN itu nanti ada dua ya. Ada yang tipe Endura Pro Plus yang bisa disetting kayak yang di sebelah kiri Rizky. Dan yang kedua ada TIN Endura Pro yang nggak bisa disetting. Jadi dia udah karakternya paten dari TIN-nya sendiri. Kayak gini contohnya, nggak ada adjustable-nya, nggak ada setting clickernya. Oke. Loh, sama yang lain sama aja dong bro? Ya tentu aja beda dong, kan TIN, Endura Pro dan Endura Pro Plus ini walaupun yang Endura Pro nggak ada settingannya, keduanya tetap ada teknologi yang namanya HBS. HBS itu apa? Nah, HBS sendiri itu kepanjangan dari Hydraulic Bump Stopper yang fungsinya untuk anti limbung dan melakukan peredaman biar
suspensi atau shockbreaker ini meredamnya lebih bagus saat dipakai di jalanan yang permukaannya nggak rata atau bergelombang. Jadi keunggulannya T-In ada di poin itu. Loh, berarti semua T-In ada HBS-nya ya bro? Yoi bro, bener banget. Semua produk T-In punya fitur HBS. Dan yang perlu teman-teman ingat, T-In nggak cuma punya shock only, juga ada pearl only yang lowering kit buat nyeperin mobil. Juga ada coilover yang udah satu set pearl dan shock, bisa disetting tinggi rendah mobil sama keras empuknya sesuai karakter pengemudi. Dan yang spesialnya lagi kita punya EDFC. EDFC ini itu alat yang didesain untuk setting keras empuk clicker shockbreaker kalian yang udah pasang T-In tanpa harus keluar mobil. Dan ditambah ada fitur setting otomatis yang bisa menyesuaikan secara langsung sesuai dengan kondisi permukaan jalanan. Yang kalau kalian aplikasikan semuanya produk T-In di mobil kalian, dijamin mobil kalian lebih istimewa. Oke teman-teman, jadi kayak gitu penjelasan Rizky soal shockbreaker T-In. Dan jangan lupa kalian bisa nanti hubungi nomor-nomor sales yang bakalan ada di bawah ini buat tanya-tanya info produk T-In dan info produk yang lain juga boleh. Dan jangan lupa kalau inget T-In, inget dbm.id.